Pendanaan pasti di setiap lini kegiatan menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan dan paling dipikirkan betul ya rekan dosen. Nggak bisa memunafikan soal ini, karena setiap riset besar pasti dimulai dari satu hal sederhana, pendanaan yang tepat. Di tahun ini cukup membuat kita sebagai dosen berpikir dan bahagia nih karena skema pendanaan riset nasional kini makin beragam dan terarah. Mulai dari dosen pemula, mahasiswa sarjana, sampai ke peneliti semuanya punya kesempatan kontribusi lewat riset. Tapi pastinya ada tantangannya. Oke, di konten kita beberapa waktu ini lebih banyak ngebahas soal pendanaan ya rekan dosen. Pasti cukup menarik dan sangat dicari-cari nih. Tapi sebelum lanjut, seperti biasanya bagi rekan dosen yang baru banget menonton video ini dan belum support channel ini, bisa banget support dengan cukup subscribe biar nggak ketinggalan informasi dan sharing menarik lainnya. Kalau udah, kita lanjut ke bagian luarannya dulu. Memahami skema pendanaan riset di 2025-2026. Rekan dosen sebagai seorang peneliti, pengajar, atau bahkan mahasiswa lanjut studi, pendanaan ini memang cukup berpengaruh besar ya. Bukan karena gimana-gimana, tapi memang kita tuh melakukan riset tuh nggak murah gitu. Di tahun 2025 sampai tahun 2026, sistem pendanaan riset nasional udah dikoordinasikan langsung oleh Kemendikbudristek melalui Ditjen Riset dan Pengembangan. Tujuannya tuh jelas nih rekan dosen, memperkuat kapasitas riset akademik, mendorong inovasi berbasis ilmu pengetahuan, menghasilkan luaran riset yang nggak cuma bagus di atas kertas, tapi juga berdampak luar dan luas untuk masyarakat. Sekarang kalau kita lihat, ada beberapa skema untuk pendanaan riset yang bisa diakses oleh para dosen dan peneliti. Mulai dari riset pasca sarjana, yang mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan tesis dan disertasi. Penelitian dosen pemula, untuk membantu dosen muda membangun rekam jejak riset, dan penelitian dasar yang fokus pada pengembangan ilmu dan teori baru. Sampai ke penelitian terapan nih, yang hasilnya bisa langsung diimplementasikan untuk kebutuhan industri ataupun bisa ke masyarakat. Nah, masing-masing skema ini punya karakter dan target pendanaan yang berbeda-beda nih, tapi tujuannya sama, yaitu membangun ekosistem riset yang produktif, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan zaman. Fokusnya sekarang makin tajam nih, rekan dosen. Riset diarahkan pada isu-isu aktual, nasional, dan global dengan indikator luaran yang jelas, baik publikasi ilmiah, paten, produktif inovatif, maupun model implementatif yang bisa diadopsi lebih luas. Dan buat rekan dosen yang baru menapaki karir sebagai dosen atau peneliti muda, skema-skema ini tuh bisa jadi pintu awal untuk membangun reputasi riset Anda. Skema pendanaan penelitian dosen pemula. Bagi dosen, ini bukan sekedar hibah, tapi langkah pertama untuk menapaki jalur akademik di basis riset. Nah, skema yang satu ini namanya tuh penelitian dosen pemula atau bisa disebut PDP. Tujuan dari PDP ini tuh simpel, tapi penting banget ya rekan dosen, membantu dosen baru supaya bisa memulai riset secara mandiri dan konsisten. Ada dua kategori utama. Pertama, PDP afirmasi. Pendanaannya tuh maksimal 30 juta rupiah untuk durasi 1 tahun. Nah, skema ini tuh cocok buat dosen yang belum pernah menerima hibah riset sebelumnya. Fokusnya adalah melatih kemampuan dasar penelitian dan publikasi ilmiah. Yang kedua ada PDP reguler. Nah, kalau rekan dosen udah pernah melakukan riset dasar sebelumnya, bisa nih naik level ke ini. Pendanaannya tuh sampai 50 juta rupiah dengan durasi sama, yaitu 1 tahun. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas riset dan hasil publikasi. Terus apa sih luaran wajibnya ya? Setidaknya harus menghasilkan artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, minimal tuh Sinta 1 sampai ke 4. Yang menarik lagi nih, PDP ini juga mendorong terbentuknya tim riset kecil lintas program studi. Jadi dosen muda bisa belajar, kolaborasi, dan membangun kapasitas penelitian jangka panjang. Dan setelah tahap ini selesai, kita tuh bakal bisa lanjut ke level berikutnya, yaitu pendanaan untuk mahasiswa pasca sarjana dan peneliti doktoral. Skema pendanaan penelitian pasca sarjana dan disertasi doktor. Buat Anda mahasiswa magister atau doktor yang lagi ngebut penyelesaian riset tesis atau disertasi, bagian itu wajib banget disimak. Pendanaan riset pasca sarjana tuh sebenarnya itu punya peran penting banget. Bukan cuma soal biaya, tapi juga soal menjaga kualitas karya ilmiah mahasiswa, terutama yang risetnya langsung terkait sama penyelesaian studi. Nah, di skema yang ada di sini tuh ada dua jenisnya pendanaan utama yang bisa diakses rekan dosen. Yang pertama ada riset tesis magister, pendanaannya itu sampai 40 juta per tahun. Fokusnya ya membantu mahasiswa magister menyelesaikan penelitian yang hasilnya itu bisa jadi publikasi nasional, terakreditasi, atau laporan riset yang bisa digunakan untuk diseminasi akademik. Yang kedua, riset disertasi doktor. Nah, yang pendanaan ini bisa sampai 60 juta selama 1 tahun ya rekan dosen. Targetnya tuh lebih tinggi, yaitu menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional atau nasional terakreditasi, plus pelaporan kemajuan riset yang jadi bagian penting dalam proses kelulusan doktoral. Dua-duanya itu bukan cuma soal pendanaan, tapi juga dorongan supaya mahasiswa dan dosen pembimbing bisa menghasilkan luaran riset yang kontributif, baik untuk pengembangan ilmu maupun kebijakan nasional. Nah, kalau riset pasca sarjana ini fokusnya fondasi ilmiah, dua skema berikutnya bakal lebih aplikatif dan strategis. Skema penelitian dasar dan terapan. Pernah dengar istilah penelitian dasar dan penelitian terapan? Nah, dua skema inilah yang sebenarnya jadi motor penggerak inovasi kampus mulai dari ide konseptual di ruang dosen sampai ke produk
produk nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Pertama, penelitian dasar atau fundamental research. Skema ini menyediakan pendanaan hingga 150 juta per tahun dengan durasi riset maksimal 2 tahun. Fokus utamanya bukan langsung ke produk, tapi pada temuan baru, entah itu teori, konsep, atau prinsip ilmiah yang bisa jadi fondasi riset berikutnya. Ibaratnya nih, penelitian dasar ini adalah fondasi ilmiah untuk kebijakan publik dan pengembangan teknologi di masa depan. Lalu yang kedua, penelitian terapan. Nah, skema ini itu levelnya lebih lanjut dengan pendanaan maksimal 500 juta per proyek dan durasi hingga 2 tahun juga. Tujuannya untuk menghasilkan prototipe, model, atau teknologi baru yang bisa dikomersialisasikan atau minimal memberi manfaat sosial langsung. Hasil akhirnya bisa berupa publikasi di jurnal internasional bereputasi, paten atau kekayaan intelektual yang baru, dan produk inovatif yang siap diadopsi oleh industri atau pemerintah daerah. Menariknya lagi, skema ini itu juga membuka peluang kolaborasi. Misalnya, kampus bermitra dengan dunia usaha, lembaga riset, maupun masyarakat lewat mekanisme co-funding atau pendanaan bersama. Nah, setelah tahu dua skema pendanaan ini, pertanyaannya itu berapa lama sih durasi riset yang ideal? Apa aja indikator output yang wajib Anda capai biar riset Anda tuh dinilai sukses? Durasi maksimal dan target luaran yang diharapkan. Pernah nggak sih proposal riset kita tuh ditolak padahal idenya tuh udah keren banget ya? Nah, seringkali bukan karena idenya yang jelek nih rekan dosen, tapi karena target luarannya dan durasinya tuh kurang realistis. Secara umum, riset nasional punya durasi antara 1-2 tahun, tergantung skemanya. Dan setiap skema itu udah punya target luarannya masing-masing atau output yang wajib dicapai, supaya riset kita nggak cuma selesai di atas kertas, tapi juga berdampak nyata. Nah, biasanya bentuk luaran bisa berupa artikel ilmiah di jurnal nasional atau internasional, laporan hasil riset yang bisa diakses publik, hak kekayaan intelektual seperti paten dan hak cipta, produk inovatif atau model kebijakan, sampai ke diseminasi hasil riset lewat seminar atau konferensi ilmiah. Nah, kunci keberhasilannya ada di sini rekan dosen. Semakin sinkron antara perencanaan riset, jadwal kegiatan, dan indikator output yang ditetapkan Kemendikbudristek, semakin besar juga peluang proposal kita untuk didanai dan diselesaikan tepat waktu. Jadi pastikan proposal yang kita ajukan itu realistis, sistematis, dan berorientasi hasil ya. Karena pada akhirnya efisiensi riset nasional itu bukan cuma soal nyelesain penelitian, tapi juga memastikan hasilnya itu benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. Jadi rekan dosen sekalian, kalau kita perhatikan dari skema penelitian dosen pemula, pasca sarjana, sampai ke penelitian terapan, semua itu punya satu tujuan besar, yaitu membangun kapasitas riset Indonesia yang lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu bersaing secara global. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita pilih lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.